Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan dua bacaan yang memang sangat menarik dan mengingatkan kita kembali tentang dasar kenapa kita menjadi pengikut Kristus, yaitu adalah bahwa kita beriman, kita percaya. Percaya apa saja, kita percaya segala kebaikan yang boleh kita urutkan dalam bentuk apa saja. Kita percaya bahwa kita akan selamat, kita percaya bahwa dosa-dosa kita akan dihapuskan, kita percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi baik, segala kepercayaan itu. Dan hal-hal kebaikan itu, segala kepercayaan itu tentu tidak terlepas dari yang namanya harapan itu. Makanya biasa kalau kita dengar lagu-lagu, entah lagu-lagu itu, lagu-lagu dibilang lagu-lagu populer atau lagu-lagu gereja, itu selalu banyak hal itu tentang pengharapan. Pengharapan. Orang mengenal Allah atau tidak selalu dibilang berikan dia pengharapan. Kita bangun harapannya, kita bangun semangatnya. Nah, itulah bagaimana dasarnya kita menjadi pengikut Kristus. Dan hari ini kita mendengarkan lagi bacaan Injil. Ini bacaan ini bagi saya ini memang bacaan yang paling kaya, yang sangat kaya. Kalau misalnya ada di antara umat sekalian yang sering mengikuti Requiem dengan saya itu pasti akan sering mendapatkan bacaan ini. Karena bacaan Injil, maksud saya ini bacaan Injil. Karena bacaan ini memang bagi saya bacaan yang paling kaya dan mengandung hampir semua elemen yang kita perlukan, yang kita cari dalam kehidupan kita ini. Semua elemen yang menjadi pertanyaan dasar bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus. Siapa saja. Nah, salah satu ayat yang mungkin kita perlu perhatikan pada hari ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ketika orang bertanya apa betul Yesus ini turun dari alam. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi atau orang-orang dalam ya di luar gereja kita, di luar agama kita, banyak orang itu yang muncul itu seperti mitos, seperti itu saja. Kita nggak tahu asal usulnya itu dari mana. Tiba-tiba saja terkenal jadi orang hebat. Dan lebih gawat lagi, ini yang paling gawat yang saya bilang saya sering temukan dalam agama-agama di luar gereja kita, di luar iman kita, yaitu merayakan suatu mitos. Jadi suatu person, suatu seseorang atau suatu peristiwa yang diimajinasi begitu pernah terjadi, lalu dirayakan seolah itu pernah terjadi. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa dan sangat aneh. Lain dengan kita dalam gereja dan dengan kita dalam gereja Katolik. Kita merayakan kelahiran Yesus karena Yesus itu memang pernah lahir. Pernah, bukti sejarah ada. Kita merayakan kematian Yesus. Pernah ada, Yesus pernah ada. Kita bayangkan bandingkan dalam agama-agama kuno misalnya dalam kepercayaan-kepercayaan Yunani yang selalu jadi bahan perbandingan bagi Paulus dalam surat-suratnya itu. Kalian menyembah orang yang tidak kalian kenal, menyembah Allah yang tidak kalian kenal. Dan orang yang tidak kalian kenal itu sebenarnya orang ini, maksudnya Yesus. Nah, jadi memang banyak, jadi apa bersyukur bagi kita bahwa kita itu bisa sampai kepada terang itu, bisa sampai kepada orang yang menjadi cita-cita orang banyak itu. Karena segala mitos, segala ya mitos itu kalau kasarnya kita bilang omong kosong ya mitos itu karena nggak pernah ada, nggak pernah. Jadi orang rayakan seolah-olah ada. Jadi merayakan mitos itu kan seolah-olah merayakan omong kosong gitu loh. Merayakan sesuatu yang kosong, merayakan sesuatu yang tidak pernah ada. Tapi orang melakukannya dengan senang hati seolah-olah itu memang pernah terjadi. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Yang kita rayakan itu memang nyata. Keselamatan itu nyata, bukan keselamatan yang omong kosong. Kebahagiaan yang dijanjikan Yesus itu nyata, bukan kebahagiaan yang omong kosong, bukan kebahagiaan yang mitos itu. Kita jauh dari mitos. Dan itulah bedanya kalau kita berada dalam terang Roh Kudus dan atau kita berada di luar terang Roh Kudus. Kalau cuma hal hidup baik, semua orang hidup baik. Yesus sendiri dalam kata-katanya mengingatkan, siapapun yang berbuat baik, orang tidak beragama pun berbuat baik. Nah, sekarang bedanya kalian dengan yang tidak beragama itu di mana?
sama-sama berbuat baik, sama-sama ingin menjadi baik, tapi tetap ada bedanya. Kebaikan dalam iman kita, kebaikan, harapan yang dijanjikan Yesus itu nyata, itu real, bukan mitos, bukan suatu hasil pemikiran atau suatu hasil khayalan dari orang-orang ternama atau orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai power yang bisa memaksakan kehendaknya kepada dunia. Tidak seperti itu. Yesus justru sebagai orang yang lemah, bahkan disalibkan sebagai orang lemah. Tapi kita lihat efeknya sampai hari ini ada, nyata. Nah, dan kita lihat kalau kita mengikuti perkembangan dunia, mengikuti sejarah tentang agama, tentang kepercayaan, kita lihat berapa agama itu sudah menghilang dari dunia. Karena apa? Mereka menjanjikan hal yang omong kosong, yang tidak pernah ada. Hal yang memang baik, luar biasa ada, tapi tidak pernah ada. Itu bedanya dengan kita juga. Makanya Yesus itu juga dalam menyampaikan misinya mewartakan keselamatan itu tidak jarang ya dia harus rendah hati, lebih ya sangat rendah hati. Kita bandingkan apa yang dikatakannya pada hari ini. Sabar, saya hilang tempat tadi di mana ini. Tadi ada itu menunjukkan memang perkataan yang sangat rendah hati. Barang siapa telah melihat aku, sekarang ini dia mengenal. Ya, pokoknya kalau kita ingat bacaan tadi itu dibilang apa? Kalau kalian tidak percaya kepada saya, setidaknya itu kalian percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah terjadi itu. Percayalah dengan. Jadi karena kita manusia memang dasarnya juga itu suka omong kosong, suka omong kosong. Kita kalau nonton film lalu kita terhibur, itu apa yang terjadi? Kita nonton omong kosong kan? Kita nonton tipu-tipu kan? Nonton sesuatu yang tidak pernah terjadi, tapi suatu karya sutradara yang begitu luar biasa, yang mengarahkan pikiran kita, membawa imajinasi kita sesuai dengan yang kita inginkan, lalu semuanya terjadi. Pada akhir film itu, semua bintang film itu pasti jagoan, pasti selamat. Ya, sekali dua film, memang ada yang bintang filmnya yang mati, bikin kita kecewa. Tapi ya memang itulah, bahwa kita senang nonton hal yang tipu-tipu, hal yang omong kosong. Itu bagian dari manusia. Dan itu sangat dimanfaatkan. Bukan cuma dalam entertainment, dalam dunia hiburan, tapi juga dalam hal kepercayaan. Dan ini selalu diingatkan Yesus, jangan sampai kita tersesat, lari kepada kepercayaan-kepercayaan yang lebih banyak menyampaikan mitos, omong kosong, atau hal yang tidak pernah terjadi dan seolah-olah terjadi. Nah, disinilah Yesus menekankan bahwa dia berasal dari Allah. Bahwa Allah memang mengutus dia. Bukan seorang yang tiba-tiba muncul besar begitu, lalu memaksakan kehendaknya membuat cerita mitos sana sini yang menakutkan orang. Tidak, Yesus tidak seperti itu. Nah, kita kalau ikuti juga bagaimana Yesus menyampaikan berbagai pengajarannya tentang mujizat, lalu Yesus katakan apa? Ya, jangan ceritakan mujizat ini kepada siapapun. Contohnya itu. Jangan pernah ceritakan. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini mujizatnya itu kita dengar, kita tahu. Andaikan semua orang waktu itu taat, tidak ada yang ceritakan mujizat itu, kita mana tahu juga hari ini. Tapi kenyataannya kita tahu. Nah, lalu sebenarnya kadang-kala kalau kita berpikir sehat, normal ya, ya bukan sebagai orang yang fanatik atau sebagai orang yang merasa diri paling benar, bukan sebagai orang yang merasa agamanya paling benar, kita tidak seperti itu. Bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya pada Yesus itu. Tidak ada alasan. Kalau ada alasan itu memang alasan itu dipaksakan dan dicari-cari. Kenapa? Karena seperti tadi itu, manusia yang suka mitos. Suka mitos, suka cerita omong kosong, suka cerita menarik, menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya memberikan cerita-cerita itu. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus mengembalikan semuanya kepada pribadi kita masing-masing. Yesus tidak pernah memaksakan percaya atau tidak. Tidak pernah. Kita boleh ikuti dalam peristiwa apa saja. Tidak pernah itu Yesus paksakan ikut.
paksakan ikut aku, kalian harus ikut aku, kalian harus, tidak pernah. Tapi dikasih peringatan, dikasih ajaran yang juga kadang tidak keras, tidak ringan, bahkan keras. Tapi tidak ada yang namanya itu memaksakan pada orang secara langsung, itu enggak ada. Jadi semuanya kembali kepada kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa ini? Bahwa Yesus mempercayakan semuanya kepada kita. Jangan kita mengambilnya secara lurus-lurus bahwa tiap orang dari kita itu ya seperti banyak di agama-agama lain yang atau pecahan-pecahan dari gereja kita itu karena merasa bahwa bilang Tuhan Allah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada manusia, lalu dengan mudah sekali ya lagi mitos lagi kepada orang, bermitos kepada orang. Semalam saya mimpi ketemu Roh Kudus yang berkata kepadaku bahwa saatnya saudara harus melakukan ini, lakukanlah atas nama Roh Kudus, atas nama Yesus. Tapi apa betul itu? Saya tidak yakin itu apa betul malam dia mimpi itu ada Roh Kudus datang. Saya secara personal, secara pribadi, saya itu nggak yakin. Tidak yakin saya itu. Karena apa? Ya, tidak, itu Roh Kudus turun itu bukan kepada semua orang kita mendapatkan Roh Kudus, tapi bahwa dia menyampaikan mujizat atau menyampaikan pesan-pesan khusus atau itu tidak kepada sembarang orang, tidak kepada sembarang orang. Orang-orang pilihan itu pasti ada. Sedangkan uskup tidak berani seperti itu. Nah itulah ya memang pada akhirnya semuanya Yesus kembalikan kepada kita. Dengan kata lain apa? Kebebasan kita itu sangat dihormati, sangat dihargai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah lalu kaitannya dengan yang kita rayakan pada malam hari ini, yang kita doakan pada malam hari ini dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ya tidak ada hal yang terputus. Segala sesuatunya itu dalam Yesus itu secara otomatis itu bersambung secara otomatis. Itulah hebatnya liturgi dalam gereja kita, secara otomatis itu tersambung. Bahwa kita dalam nama Yesus apapun yang kita lakukan semuanya pasti bersambung. Tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan. Lalu mulai dicari-cari hubungannya apa? Tidak ada. Kita dalam logika yang lurus seperti itu. Itulah sebabnya barang siapa percaya kepadaku, tidak percaya ke engkau, atau kalau kalian tidak percaya, paling tidak percaya pada apa yang terjadi. Nah itu hal-hal seperti itu. Dibilang apa? Kita diberikan semangat. Ya bukan paksaan, tapi semangat supaya pilihan itu jatuh kepada berasal dari kita sendiri. Nah itulah kita menjadi bagian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita, kita doakan bahwa ya mereka seumur hidup juga melakukan hal yang sama yang kita lakukan pada saat ini. Dan mereka sudah duluan ke sana. Artinya apa? Ya dikatakan Yesus sendiri, Santo Paulus, bahkan Yesus sendiri kata, ya mereka sudah duluan ya di depan kita, bahwa mereka duluan dari kita itu aja, bahwa mereka mendahului kita. Tapi bahwa ingat ada yang dibilang yang pertama akan menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Itu salah satunya itu bahwa pengetahuan tentang Allah, tentang Yesus itu berkembang. Nah, dengan demikian itu kadang-kala ada yang langsung mudah kaitan. Ya, orang yang pertama itu orang Yahudi, orang Israel. Nah, orang yang kedua itu kita orang Kristen. Jadi nanti yang pertama itu orang Yahudi itu akan menjadi yang terakhir, lalu kita orang Kristen itu menjadi yang pertama karena kita yang terakhir kita jadi yang pertama. Ya, mungkin ada benarnya juga, kita tidak tahu. Tapi bahwa pengetahuan tentang Allah itu berkembang setiap waktu. Jadi orang yang sudah mendahului kita itu ya punya pengetahuan tentang Allah sepanjang hidupnya itu sampai dia meninggal. Dan kita yang melanjutkannya, kita mendapatkan banyak pengetahuan tentu saja yang baru tentang Allah itu. Contoh konkretnya seperti apa? Kalau kita bicara tentang Trinitas Allah, itu baru pada zaman-zaman sekarang kan kita berbicara tentang Trinitas Allah itu. Tapi zaman sebelum perjanjian baru, tidak ada Trinitas. Orang tidak pernah pikir, tidak pernah kenal itu. Sedangkan bagi kita Trinitas, pengenalan kita akan Allah itu kan menjadi lebih baik. Boleh kita katakan sempurna, tapi itu ukuran kita manusia ya kita tidak bisa katakan sempurna juga karena itu kemampuan manusia yang luar biasa yang bisa sampai kepada tahap pengenalan Allah
yang seperti itu. Itu luar biasa. Bahkan orang Yahudi yang modern itu, kalau kita ikuti di medsos itu ada yang kagum setengah mati bagaimana bisa sampai kepada rumusan Trinitas itu, mengenal Allah. Dan kita punya dasar perjanjian lama, perjanjian baru untuk menyampaikan ajaran Trinitas itu. Tapi orang yang mendahului kita, yang lebih jauh sebelumnya itu tidak mengenal Trinitas. Nah, itulah bagaimana kaitannya atau hubungannya dengan orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini. Tapi kembali bahwa bukan karena kita mengenal Trinitas dan lain-lain itu lalu kita selamat, tapi yang lebih dari itu yaitu ya iman kita, bahwa kita percaya, ya sebagaimana Yesus katakan pada hari ini, percayalah. Kalau kalian tidak percaya pada saya, paling tidak percaya ini apa yang terjadi. Itulah percaya. Aku inilah utusan dari Allah. Jangan keliru orang. Jangan keliru orang karena bisa, kalau keliru orang ya berarti tersesat. Tersesat dong. Ya, banyak perdebatan diskusi di atas segalanya itu, tapi bahwa kita menjadi pengikut Kristus lebih khusus dalam iman Katolik, ya banyak hal kita sedikit bisa lebih ya berbangga, kita merasa bahagia bahwa tidak ada mitos yang disampaikan, bahwa keselamatan kita bukan suatu hasil mitos, bahwa iman kita tidak datang dari mitos atau cerita omong kosong. Keselamatan kita real, keselamatan kita nyata dan bukan mitos, bukan omong kosong. Nah, marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengimani apa yang kita dengarkan, apa yang kita jalankan dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, lebih khusus pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, semoga Bapa membangkitkan saudara-saudari terkasih kita ini bersama lainnya yang telah meninggal dunia dan memandang mereka dengan cahaya belas kasih dalam kerendahan ilahi. Semoga peristiwa kematian menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, Engkau selalu memperhatikan setiap orang yang sakit, serta memberi penghiburan dan menguatkan mereka atas penderitaan yang sedang dialaminya. Kiranya penderitaan menjadi silih atas dosa dan menjadi rahmat bagi yang sakit, sehingga makin menyadari bahwa hidup sepenuhnya bergantung padamu saja. Juga mereka yang sedang mendampingi orang sakit, termasuk tenaga kesehatan. Semoga mereka menerima dengan tulus dan penuh kasih dalam menghadapi kerumitan dalam pemeliharaan pada si sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami masalah, ya Bapa, terangilah mereka dalam cahaya kasih-Mu. Bagi keluarga yang mengalami krisis kasih, pribadi-pribadi yang mengalami krisis iman, krisis ekonomi, dan segala masalah mereka, sehingga segala kebingungan dan tekanan masalah, berbagai hal,
dapat dilalui melalui terang Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh terselamatkan dan beroleh damai atas kehadiran-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kasih-Mu selalu kami rasakan dan iman menjadi tumpuan kekuatan hidup kami. Juga untuk selalu ingat akan orang lain di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan. Semoga kami selalu ingat bahwa melalui Ekaristi sumber hidup ilahi untuk selalu kami upayakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, yang kami persatukan semuanya dengan intensi doa kami pada sore hari ini. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa dengan iman nyata, keselamatan nyata yang Engkau janjikan kepada kami, senantiasa membawa kami mendekatkan diri kami kepadamu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan persembahan dan perayaan Ekaristi. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Semoga persembahan persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami dan satukanlah kami dengan Putra-Mu berkat perayaan Ekaristi Kudus ini. Sambutlah juga hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami ajarkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia oleh Roh Kudus yang dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan Allah. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kebangkitan-Mu kami muliakan hingga hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo. Ingatlah akan hamba-hambamu Leonardus Lie Ramang Peng Peng, Christopher Scrooge Tickman, Tiomsi Sitinjak, Elizabeth Rias Bayu Indah L, Petrus Krisologus S. Hadi Putranto, Veronica S. Wuryani, Patricia Ratna Riani Gani, Raharjo Suryo Broto, Rina Harun, Teresia Sudiem, Franciscus Asisi Yuliantono, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang telah menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kebangkitan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami berdoa juga, ingatlah juga akan saudara kami, Ibu Elizabeth Linda Sugiyarti Liong, yang sedang menghadapi penyakit, sakit mah dan pencernaan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Putramu.
Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kita yang menyambutnya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia. Berkat kematian-Mu, bersihkanlah kami dari segala dosa dan dari setiap kesalahan. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami setia pada perintah-Mu, dan janganlah membiarkan kami terpisah dari-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. Darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen
Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku akan hidup, biarpun telah mati. Dan siapa yang hidup serta percaya padaku, tak akan mati selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu yang telah kami rayakan bagi hamba-hambamu yang telah meninggal dunia mendahului kami, dan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau memperkenankan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami masuk ke dalam rumah-Mu, tempat cahaya dan damai abadi, dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, pulanglah dalam damai. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pastor Kosmas yang telah membawakan misa peneguhan pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang akan men-sharingkan kisah tentang almarhum, perjuangannya, kebaikannya, maupun kehidupannya, atau sharing dari Bapak Ibu sendiri, mari kita dipersilahkan. Ayo Bapak Ibu, adakah yang ingin men-sharingkan pengalaman pribadi? Iya. Mungkin sharing selama seminggu ini juga boleh ya, kalau ada perjuangan di dalam minggu ini, gitu ya Mbak Sari ya kali ya. Iya, iya. Mungkin kali aja ada pergumulan di minggu ini untuk pribadi, boleh loh di-sharingkan. Saya boleh sharing? Boleh, silahkan. Ya, pergumulan saya dalam minggu ini, aduh luar biasa. Minggu lalu ya, sebenarnya bukan minggu ini, minggu lalu. Yaitu ketika saya mau memandu pertemuan PKSN yang ketiga. Aduh, 2 hari sebelumnya itu saya sakit. Entah kenapa pokoknya kayak masuk angin gitu. Yang akhirnya itu diare sepanjang hari. Padahal malamnya mau bawain itu memandu PKSN itu yang ketiga. Lalu saya bertelut di hadapan Tuhan seperti biasa ya, jam 3 itu saya doa ya, mohon kerahiman Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya memandu PKSN untuk mewartakan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan pimpin dan izinkan hingga selesai, tidak ada suatu kekurangan apapun.
puji Tuhan betul ketika detik-detik udah mau mulai, itu kok sama sekali saya merasakan seger buger gitu hingga selesai acara dan diare itu stop gitu ya. Dan ya itu puji Tuhan. Tetapi setelah itu besok paginya saya kena vertigo. Aduh, luar biasa. Saya merasakan jadi ingat kayak waktu masih muda ya, waktu dulu waktu masih muda kan suka naik jet coaster gitu ya. Dulu nikmatnya luar biasa, tapi setelah mau menghadapi lansia ini, kok rasanya takut jatuh ya naik jet coaster dalam vertigo itu. Tapi ya tetap terus bersandar pada Tuhan, mohon Tuhan izinkan untuk beri kesembuhan. Kalau memang itu merupakan kehendak Tuhan, pasti akan disembuhkan. Dan saya percaya bahwa hari-hari kami selalu menyambut Ekaristi Kudus itu untuk memberi kekuatan bagi iman kami, harapan kami. Sehingga saat ini pun ketika Kak Katrin memberikan tugas, dengan senang hati kami menerima tugas tersebut. Demikian sharing singkat kami. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Mbak Maria. Luar biasa pengalamannya. Kalau nggak ada yang mewakili kita menjadi fasilitator BKSN. Ya, dan kebetulan waktu itu temanya mengenai orang Samaria itu ya. Iya. Dan besok paginya Yesus sahabat bagi orang yang menderita ya. Iya, yang menderita termasuk saya menderita sakit. Ya. Dan bacaannya kan juga dari orang Samaria itu. Besok paginya banyak sekali orang Samaria yang datang. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Lagi enggak? Puji Tuhan ya, hari ini juga jadi ikutan dibawakan di dalam misa mereka yang sakit ya Bu Maria. Semoga Ya, betul. benar-benar sembuh tuntas ya. Amin, amin. Ayo, ada lagi tidak? Kayaknya. Pastor mau menambahkan ya? Pastor mau menambahkan atau apa? Wah, tadi saya khotbah kayaknya sudah sangat panjang itu menambahkan waktu. Terima kasih ya Pastor. Pada Pastor hari ini ya udah seminggu ini 2 pastor kita mengadakan baptisan. Aku potong sebentar ya Mbak Sari ya. Seminggu ini kita baptisan bayi baru dimulai, dari ditunda sampai setahun lebih ya anak-anak itu belum dibaptis. Jadi dari mulai Selasa itu mereka baptis setiap hari. Jadi pastor itu lembur terus setiap hari, Pastor Lasbert, Pastor Kosmas ya, sampai kayaknya Pastor Kosmas sampai udah gondrong tuh rambutnya. Oh nggak ngaruh ya? Ya udah. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Mbak Sari mungkin bisa ditutup atau gimana? Oke, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup saja acara misa pada malam hari ini. Semoga ditunggu kehadirannya untuk minggu depan ya. Masih ada ya, Mbak Katrin? Masih. Masih ada ya. Izin dulu ya, mungkin minggu depan kan Jumat pertama. Kalau memang bisa sekalian aja, jadi sekalian Jumat pertama. Tapi kalau pastor bilang tidak, misalnya misa di gereja untuk seluruh umat nanti secara online, ya kita ikuti saja ya. Jadi kita ngikutin dulu, nanti kita kabarin ya. Iya. Oh iya, nanti kabarin lagi ya. Betul. Terima kasih Mas Sari ya. Baik. Lektornya juga, pastor. Ini kita putar, boleh live, boleh tetap tetap di sini dulu karena kita akan putar sekali lagi video almarhum. Tapi yang mau meninggalkan arena silakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat semangat. Terima kasih Pastor.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat istirahat. Istirahat. Pastor masih ada ini nggak?